Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Mutakin dengan NIM 231524030. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar praktikum PBP. Di mana di sini penjelasan singkat tentang aplikasi. Di sini aplikasi ini adalah game Fish Frenzy, sebuah permainan berbasis Unity 2D di mana pemain menangkap ikan untuk mengumpulkan poin. Lalu pemain dapat bermain secara single player, juga bisa bermain dua player. Jika satu player maka sisanya bot tiganya, lalu jika dua player maka duanya lagi adalah bot. Game ini dirancang dengan menggunakan paradigma OOP dan Event Driven Programming. Misal di sini ada satu pemain dan dua pemain. Misal dua pemain, nah player satu akan move dengan WASD. Lalu player 2 ya dengan roll. Nah, di sini dia bergerak secara otomatis untuk menangkap ikan. Lalu ada empat jenis ikan. Ada ikan kecil, ikan besar, ikan emas, ikan poin tertinggi, dan juga ikan beracun yang akan mengurangi poin. Lalu ada timer call-nya itu 60 nanti bisa kita ubah. Lalu untuk penerapan paradigma pemrogramannya, satu itu OOP tadi. Paradigma OOP ini digunakan untuk membagi logika game dalam beberapa kelas yang spesifik sesuai tanggung jawabnya. Setiap objek dalam game diimplementasikan menggunakan kelas dan atribut metode yang sesuai. Nah, misal di sini ada script untuk gamenya itu ada fish control, fish spawner, game manager, move arrow, move bot, dan move PSD dan player control. Nah, penerapan OOP-nya itu ada di fish controller. Nah, di mana enkapsulasi fish controller, fire fish controller, class fish fish controller mengelola logika ikan seperti gerakan menuju posisi acak dalam area terbatas atau limit. Lalu properti point value-nya. Lalu ada getter dan setter yang digunakan untuk mendapatkan nilai dan mengatur nilai point value secara aman. Lalu ada inheritance dan polymorphism pada player controller. Nah, di sini file player controller ini bersifat abstract class ya. Nah, di sini abstract class. Eh, Lalu untuk penjelasannya itu player controller ini adalah abstraksi yang menyediakan metode umum untuk semua jenis pemain. Lalu kelas move WASD, move arrow, dan player oh, kelas move WASD dan move arrow mewarisi. Nah, move arrow dan WASD ini mewarisi dari player controller tadi dan mengimplementasikan input kontrol masing-masing. Keunggulannya ini modularitas setiap kelas memiliki tanggung jawab yang jelas. Lalu reusability-nya juga kelas seperti fish controller ini dapat digunakan kembali untuk semua jenis ikan hanya dengan mengganti nilai properti point value dan perilaku tertentu. Lalu alasan pemilihannya itu OOP membagi tanggung jawab ke dalam kelas membuat kode lebih modular dan mudah dipelihara. Unity juga mendukung pendekatan berbasis komponen yang sejalan dengan OOP. Lalu juga paradigmanya itu event driven programming, di mana paradigma ini digunakan untuk menangani aksi dalam game yang bergantung pada event seperti menangkap ikan, waktu habis, atau interaksi UI. Contoh penerapan event driven-nya itu adalah di file player controller juga method on trigger. Event ini dipicu ketika pemain bertabrakan dengan ikan atau ke area penyimpanan yang akan otomatis menyimpan compare tag storage area. Lalu
keunggulannya ini event-driven programming satu responsifnya cepat, lalu interaktivitasnya lebih baik, dan ketiga kompabilitas dengan Unity. Lalu penerapan prinsip tipe data dan keamanan tipe datanya. Tipe data yang tepat dalam pengembangan aplikasi, memilih tipe data yang sesuai sangat penting untuk menjaga efisiensi dan keandalan kode. Misalnya pada Fish Controller. Nah, di sini point value menggunakan tipe integer karena nilai poin tidak membutuhkan presisi desimal. Speed juga menggunakan tipe float untuk mendukung perhitungan perpindahan yang lebih presisi. Juga di vSpawner. Nah, max di sini menggunakan tipe integer untuk merepresentasikan jumlah maksimal ikan yang bersifat bilangan bulat. Lalu untuk keamanan tipe datanya itu, keamanan tipe datanya itu diproses sesuai tipe yang diharapkan mencegah kesalahan seperti operasi aritmatika pada string atau akses atribut yang tidak valid. Upayanya itu misalnya pada validasi input fish spawner. Nah, di sini validasi memastikan bahwa fish prefab. Nah, di sini tidak null sebelum dibuat instansinya sehingga mencegah runtime error akibat objek null. Lalu validasi batasan data pada fish controller. Nah, di sini. Fungsi ini memastikan bahwa posisi target itu X dan Y-nya itu tetap berada dalam batas yang valid sesuai dengan area permainan karena dibatasi oleh suatu collider. Lalu untuk yang keempat, penerapan prinsip enkapsulasi dalam program. Penerapannya itu satu penggunaan access modifier. Modifier seperti private, protected, dan public digunakan untuk mengatur visibilitas dan metode dalam sebuah kelas. Nah, misal di sini public ini nanti kita bisa ubah secara manual saat di inspektornya. Nah, jika eh, private maka tidak bisa. Lalu getter yang tadi dan setter di sini memungkinkan atribut point value untuk dibaca oleh kelas lain. Ini juga menjaga fleksibilitas tanpa mengekspos langsung atribut point value. Validasi ini mencegah pengaturan nilai yang tidak logis seperti nilai negatif untuk point ikan dan sebagainya. Lalu untuk penerapan prinsip modularitasnya itu strukturnya ini game yang kami buat memiliki struktur aplikasi yang terorganisir dengan baik menggunakan beberapa modul utama. Pertama ada player controller, lalu fish controller, fish spawner, game manager, move arrow, move WASD, move bot, game data, scene controller, dan berbagai macam tombol yang dipisahkan untuk agar modularitas lebih bagus. Lalu pemisahan kode untuk keterbacaan dan pemeliharaan. Di sini player controller mengatur logika kontrol pemain dalam game. Lalu fish controller menggabungkan logika pergerakan dan perilaku ikan ke dalam satu modul sehingga lebih efisien dan terorganisir. Lalu fish spawner di sini script ini memisahkan logika spawning, memungkinkan pengaturan pola spawn yang fleksibel tanpa memodifikasi script lain. Dan game manager di sini menjadi pusat kontrol logika permainan, seperti memulai ulang, lalu mengatur skor, lalu selesai. Lalu ada scene controller di sini berfungsi untuk perpindahan antar scene dengan metode yang sederhana namun efektif. Lalu tombol-tombol untuk memudahkan modifikasi penambahan tombol baru. Dengan pemisahan ini, kode menjadi lebih mudah dipahami karena setiap filenya hanya mengerjakan satu tugas spesifik. Lalu contoh reusability modulnya itu seperti pada fish controller. Nah, di sini eh, digunakan untuk mengatur gerakan dan perilaku ikan kan. Nah, di sini jika parameter seperti speed juga point value, strip ini dapat digunakan kembali untuk
ikan yang lebih cepat atau lebih lambat dengan penyang besar atau lebih kecil. Misalkan ada ikan baru yang ingin ditambahkan, nah kita bisa menggunakan fish control tersebut. Lalu game data, model ini penting yang menyimpan data permainan seperti skor atau level yang sedang dimainkan. Script ini dapat diintegrasi ke berbagai scene tanpa memerlukan perubahan yang besar. Lalu konsistensi dan reliability. Pertama, konsistensi penamaan variabel dan fungsi. Nama variabel dan fungsi secara konsisten menggabungkan konvensi camel case dan variabel dan Pascal case untuk nama kelas dan fungsi. Misalnya variabel current fish dan fungsi calculator score menjaga konsistensi sehingga memudahkan pengembang lain untuk memahami fungsi variabel. Lalu struktur file dan folder. Struktur file terorganisir berdasarkan fungsionalitas. Seperti ada script, ada aset. Nah, di sini itu sudah ada audio juga. Nah, di sini itu sudah terorganisir. Jadi, memudahkan programmer pengembang untuk mengembangkannya. Lalu pola desain. Kode ini mengikuti prinsip desain yang konsisten seperti single responsibility principle. Lalu komentar ditulis dengan konsisten di seluruh kode. Lalu penggunaan konstanta dan enum. Lalu untuk readability, namanya itu nama yang deskriptif. Setiap variabel, fungsi, dan kelas menggunakan nama yang jelas dan deskriptif seperti calculate fish speed atau get nearest fish position. Di sini juga memiliki tanggung jawab yang jelas. Fungsinya dipecah menjadi bagian-bagian kecil dengan satu tanggung jawab spesifik. Contohnya fungsi spawn fish. Nah, di sini juga terbagi-bagi lagi. Lalu identifikasi dan spasi dari if else, misal if else, lalu komentar pada bagian kompleks yang menyatakan bahwa ini tuh untuk apa, lalu struktur kontrol yang sederhana untuk memudahkan pengembangan. Lalu ketujuh prinsip-prinsip abstraksi seperti tadi yang sudah dijelaskan di kelas player controller. Nah, di sini adalah kelas abstrak yang mendefinisikan perilaku dasar untuk semua tipe pemain dalam game. Kelas ini tidak dapat digunakan langsung, tetapi menyediakan fondasi bagi kelas-kelas lain yang mengimplementasikan kontrol spesifik ini. Nah, sebagai kelas abstrak, player controller mendeklarasikan metode handle input sebagai metode abstrak. Artinya setiap kelas turunan dari player controller harus mengimplementasikan logika input. Lalu selanjutnya ada kelas movebot. Nah, di sini itu merupakan turunan dari kelas dari player controller, anak dari player controllernya, seperti BASD juga sih. Nah, di sini kelas ini mengimplementasikan metode handle input untuk menangani input khusus bagi bot, seperti bergerak menuju ikan terdekat lalu menyimpannya. Lalu untuk contoh, Mubot itu tidak perlu tahu bagaimana cara pergerakan umum pemain diatur, cukup mengimplementasikan cara bot bergerak menuju ikan. Lalu Move WASD dan Move Raw hanya perlu mengatur input tombol untuk pergerakan tanpa perlu mengkhawatirkan bagaimana pergerakan fisik atau perhitungan skor dilakukan. Lalu yang kedelapan error handling. Pada bagian ini saya akan menjelaskan error handling. Untuk contoh pertamanya itu penanganan kesalahan dengan pengecekan nilai nol. Eh, ini itu terjadi di kode kelas fishspawner. Nah, pada bagian ini kita memeriksa apakah fish prefab ini nul sebelum mencoba untuk membuat ikan. Nah, jika nul, kita akan menampilkan peringatan di konsol menggunakan debug log warning. Ini akan mencegah crash yang tidak diinginkan dan memberikan informasi yang berguna bagi pengembang. Lalu untuk yang kedua, penanganan kesalahan pada game objek yang tidak ditemukan. Misal ini tuh ada terjadi pada pas Mukbot. Nah, di sini. Di sini kita menggunakan pengecekan null untuk memastikan bahwa ikan yang terdekat ditemukan sebelum mencoba untuk menggerakkan bot ke arah ikan tersebut. Jika ikan tidak ada, kita memberi perintah agar bot berhenti bergerak. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.